Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sheila Altafunisa dari kelas 8M TSN 27 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kapal-kapal bangsa Belanda pertama kali masuk perairan Kepulauan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Kedatangan kapal bangsa negara ke Indonesia dilatar belakangi tujuan untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah sangat penting bagi bangsa Eropa pada abad ke-15 sebagai pengobatan, parfum, bumbu masakan, dan lain-lain. Belanda kemudian mencari jalan untuk mendapatkan pasokan rempah dan memulai penjelajahan samudranya. Latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yaitu kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib, dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Berselang 2 abad setelah Perang Salib, kota Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul jatuh kepada tangan Imperium Turki Utsmani atau Ottoman. Kabar buruk bagi kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan Eropa dan Asia. Para pedagang Eropa dilarang datang ke kota itu untuk bertransaksi dengan pedagang-pedagang dari Asia. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat setelah Perang Salib membuat bangsa Eropa menemukan jalur perdagangan lain melalui laut. Pelayaran-pelayaran tersebut selain untuk mencari sumber bahan baku dari Asia yang dibutuhkan bangsa Eropa, juga dijadikan sarana misi penyebaran agama Katolik dan Kristen. Oleh karena itu, terakhirlah istilah Gold, Glory, and Gospel atau 3G. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dimandai oleh Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten setahun setelahnya, atau pada tahun 1596. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Karena ulahnya yang mengubah relasi orang-orang Nusantara yang terbuka menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan membawa banyak peti berisi rempah. Keberhasilannya kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran yang dilakukan setelah rombongan de Houtman yang dikenal dengan masa Wild Fort atau pelayaran tak teratur. Pada tahun 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Eyck. Van Eyck bersikap lebih berhati-hati dan mencoba tidak melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar, dan membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Pada tahun 1601, pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda sebanyak 14 buah kapal. Pelayaran itu diikuti dengan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah perdagangan daerah di Nusantara. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat beberapa perusahaan dagang menjadi saling bersaing karena keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa yang berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tidak sehat, pada tahun 1602 dibentuklah VOC atau Vereniging de Oost-Indisch Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan daerah jajahannya.
Siasat VOC yaitu memaksa raja-raja untuk menandatangani kontrak monopoli. Salah satunya politik adu domba. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Akibat dari monopoli tersebut, rakyat Indonesia menjadi sangat menderita. Mereka terpaksa menjual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC yang sangat rendah. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan karena korupsi dan manajemen perusahaan kurang baik, dan besarnya biaya perang. Dan VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Pada 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda yang disebut Pemerintah Hindia Belanda. Sekian pembahasan video dari saya tentang datangnya bangsa Belanda ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.